pengujian, metode analisa, atau suatu instrumen analisa, maka di beberapa bidang ilmu yang lain, kadang biosensor ini juga masuk pada ranah ilmu kimia analitik. Hanya memang kalau secara topik riset di dunia itu sebenarnya topik riset itu tidak terlalu di kotak-kotak menjadi bidang ilmu gitu ya. Jadi memang kalau di tempat kita itu masih kadang seringnya seperti itu. Jadi penelitian ini, oh ini orang biokimia, ini orang kimia organik, ini orang farmasi gitu. Tapi sebenarnya kalau di luar sana, suatu penelitian itu adalah gabungan dari berbagai bidang ilmu. Jadi sebagai contoh, kalau ketika saya dulu menempuh studi S3 di Thailand, ketika membuat biosensor itu di dalam suatu grup riset gitu ya, di dalamnya ya banyak, ada orang biokimia, ada orang fisika, ada orang teknik elektro gitu ya, ada orang kimia analitik. Nah, semua bidang itu ya memberikan masukan, termasuk ada orang material ketika mensintesis material gitu. Nah, semua itu memberikan masukan sesuai dengan teori dan sudut pandang masing-masing. Kemudian dari berbagai macam jenis biosensor yang telah berkembang, mengapa di sini saya konsen ingin membahas tentang biosensor glukosa? Yang pertama adalah bahwa salah satu penyakit yang belakangan ini cukup banyak menimbulkan kematian adalah penyakit diabetes. Jadi kalau kita tahu bahwa contoh mudahnya adalah sekarang kalau kita lihat ya, kita lihat korban meninggal dari COVID-19 gitu ya. Sebagian besar korban COVID-19 itu juga memiliki penyakit penyerta. Nah, kalau di Jawa Tengah, penyakit penyerta paling banyak dari orang yang positif COVID-19 dan meninggal itu satunya diabetes, satu lagi adalah tekanan darah tinggi. Jadi rupa-rupanya penyakit di dunia ini bergeser tergantung dari kebiasaan manusia. Jadi kalau di tempat kita di Indonesia, mungkin kalau bapak kita cerita atau kakek nenek kita cerita, dulu itu banyak orang sakit itu karena kekurangan makanan. Sehingga kalau dulu itu orang sakit itu dekatnya sakit-sakitnya itu infeksi kayak gitu ya, infeksi bakteri atau penyakit-penyakit yang terkait dengan kekurangan makanan dan gizi. Jadi kalau dulu orang periksa ke rumah sakit, ke dokter, ketika pulang mesti pesannya adalah istirahat yang banyak, makan yang banyak, minum susu dan lain-lain. Karena kebanyakan penyakit itu penyakit-penyakit yang kecenderungannya karena kekurangan nutrisi. Nah, dengan berjalannya waktu karena teknologi dan perkembangan ekonomi, maka lama-kelamaan namanya makanan dan gizi itu jadi bukan lagi suatu masalah yang penting. Namun demikian ternyata penyakitnya jadi bergeser menjadi penyakit namanya penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu penyakit-penyakit yang timbul karena kelainan metabolisme akibat dari kebiasaan pola makan yang kurang sehat. Nah, diabetes ini salah satu penyakit degeneratif ya. Jadi karena kebiasaan pola makan yang kurang sehat yang banyak menimbulkan kematian. Di samping penyakit jantung. Jadi kalau orang-orang sekarang kalau pergi ke dokter sakit itu ya, orang-orang yang sudah dewasa sudah berkarir itu, nasihat dokternya bukan makan ini makan itu, perbanyak minum berminyak itu, tapi kurangi makan ini, kurangi makan ini, kurangi. Nah, itu hampir banyak penyakit yang seperti itu sekarang.
namanya penyakit degeneratif. Ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat, itu semua penyakit yang kebanyakan makan atau konsumsi nutrisinya tidak seimbang. Nah, menurut prediksi dunia, penyakit diabetes itu termasuk salah satu penyakit yang dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Bahkan bisa diprediksi nanti tahun 2050 satu dunia itu bisa, ini di Amerika itu bisa 2 kalinya saat ini. Kalau di dunia itu bisa sampai 300 penderitaan di 2030. Maka biar penyakitnya itu tidak berkembang semakin pesat gitu, maka dikembangkan adalah istilahnya deteksi dini. Jadi uji darah sedini mungkin. Kenapa? Suatu penyakit itu kalau sudah menimbulkan efek, maka sudah susah diobati. Jadi misal kayak gini, misal normalnya gula darah di manusia itu adalah sekitar 80 sampai 120 misalnya ya, miligram per desiliter. Orang normal di rentang ini, ketika orang ada di 130, itu pada umumnya dia tidak kerasa efek apa-apa. Tapi sebenarnya secara medis itu sudah perlu diperhatikan. Artinya apa? Kalau kita punya alat deteksi sedini mungkin, ketika menginjak 130 kita tahu, maka kita bisa mengubah pola makan. Mengubah aktivitas fisik. Karena apa? Misal katakanlah orang nunggu keluar efek ya, keluar efek katakanlah nanti gula darahnya sudah 250 mg per desiliter. Nanti efeknya diabetes macam-macam keluar. Nah, kalau nunggu keluar efek, ini artinya ini kalau untuk dinormalkan itu sudah jauh lebih susah. Maka perlu pengembangan alat-alat deteksi dini. Nah, maka pengembangan glukosa darah itu jadi sangat penting itu sejak sekitar mulai tahun 60-an ke sini itu jadi sangat penting. Nah, terus salah satu karena ini waktu itu dianggap paling penting, jadi alat uji darah ya. Jadi kalau kita lihat di puskesmas atau di farmasi atau di rumah sakit, atau mungkin beberapa orang punya alat ujinya sendiri kayak gini, darah diteteskan ke alat keluar nilainya. Itu biosensor glukosa ini akhirnya menjadi salah satu contoh biosensor yang paling sukses secara komersial. Jadi punya penelitian bisa membuat ini sampai saat ini itu termasuk pengembangan biosensor paling sukses. Prinsipnya gimana? Prinsip dari pendeteksi biosensor glukosa itu seperti kita pelajari kemarin, prinsip biosensor itu menggunakan senyawa dari potongan makhluk hidup, kemudian ada transducer. Nah, dalam pengembangan biosensor glukosa, senyawa makhluk hidupnya pada umumnya yang digunakan adalah enzim. Enzimnya banyak ya yang sudah dikembangkan, ada heksokinase, glukosa oksidase, ada glukosa dehidrogenase. Namun demikian sejauh ini yang paling banyak dipakai adalah enzim glukosa oksidase. Kemudian pendeteksinya paling banyak dipakai elektrokimia dan beberapa kolorimetrik. Kolorimetrik itu perubahan warna. Perubahan warna kalau kita paling banyak ya menggunakan spektrum. Nah, prinsip utamanya ketika ada glukosa direaksikan dengan glukosa oksidase akan menghasilkan senyawa hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu termasuk suatu senyawa elektroaktif. Apa itu senyawa elektroaktif? Senyawa yang ketika diberi perlakuan elektrokimia, diberi beda potensial, diberi listrik, maka dapat terjadi suatu reaksi oksidasi dan reduksi. Itu namanya senyawa elektroaktif, sehingga dia dapat menimbulkan respon di elektroda. Ini prinsip dasarnya seperti itu.
Nah, ini enzim yang paling banyak dipakai untuk glukosa sampai saat ini adalah namanya enzimnya glukosa oksidase. Jadi di lab biokimia juga ada kakak-kakak kelas kan, kalian juga yang mencoba penelitian menggunakan glukosa oksidase juga ada. Nah, ini banyak dipakai karena mudah diperoleh. Ini dari Aspergillus niger. Aspergillus niger itu, jadi kalau kalian punya makanan yang apa namanya, misal roti atau apa namanya, buah-buahan yang mulai membusuk, kemudian di situ keluar jamurnya warna hitam, nah itu Aspergillus niger. Aspergillus niger ini jadi penghasil utama enzim glukosa oksidase. Murah karena mikrobanya juga mikroba yang mudah. Kemudian dari sifat enzimnya tahan pH tinggi, suhu tinggi, dan tahan kadar ionik. Jadi sampai saat ini paling banyak dipakai adalah enzim glukosa oksidase. Dasar reaksinya, jadi enzim glukosa oksidase bereaksi dengan glukosa. Di dalam enzim glukosa oksidase itu ada kofaktor namanya FAD yang bisa bolak-balik menjadi FAD plus dan FADH2. Nah, ini terjadi reaksi oksidasi reduksi, kemudian glukosanya berubah menjadi gluconolakton, FAD plusnya berubah menjadi FADH2, menghasilkan oksigen, bereaksi dengan oksigen, kemudian FADH2 ini ketika H2-nya lepas bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, inilah hidrogen peroksida yang akhirnya mudah dideteksi. Namun demikian, selain hidrogen peroksida, dulu pada pengembangan biosensor glukosa pertama itu oksigen juga bisa dideteksi. Jadi reaktannya kan berarti kan glukosa dan oksigen. Hasilnya gluconolakton atau asam glukona dan hidrogen peroksida. Nah, yang mudah dideteksi itu ya dua, oksigen sama hidrogen peroksida. Karena oksigen reaktan, kalau ingin mendeteksi oksigennya ya berarti berkurangnya reaktan. Kalau hidrogen peroksida karena produk reaksi, kalau ingin mendeteksi hidrogen peroksida berarti meningkatnya produk reaksi. Nah, cara mendeteksi hidrogen peroksida seperti tadi saya sampaikan, dia itu elektroaktif, artinya ketika diberi beda potensial tertentu pada elektroda, ketika pada beda potensial yang cocok, maka akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi kalau kita ingat reaksi oksidasi reduksi jika bilangan oksidasinya turun, itu reduksi. Berarti oksidasi kebalikannya, bilangan oksidasinya naik. Kemudian kita lihat dari oksigennya, kalau reduksi berkurang, kalau oksidasi bertambah. Dilihat dari senyawa hidrogennya, kalau oksidasi berkurang, kalau reduksi bertambah. Nah, coba kita lihat dari reaksi hidrogen peroksida ini. Kalau kita lihat dari oksigennya, di sini bilangan oksidasinya 0. Sedangkan di sini adalah min 1. Nah, dari min 1 ke 0, ini artinya bilangan oksidasinya bertambah. Berarti ini terjadi suatu reaksi oksidasi. Nah, nanti akan terjadi reaksi sebaliknya, yaitu reduksi ketika menghasilkan H2O ya. H2O ini bilangan oksidasinya di sini adalah min 2. Nah, oksigen dari min 1 ke min 2 artinya bilangan oksidasinya berkurang. Nah, kalau bilangan oksidasinya berkurang berarti terjadi reaksi reduksi. Nah, cara pengujiannya kalau secara elektrokimia seperti ini. Jadi ini ada elektroda kerja, tempat terjadinya suatu reaksi. Kemudian ini adalah elektroda
penyeimbang atau counter, kemudian ini elektroda standar. Reaksi oksidasi dan reduksi dapat terjadi di elektroda kerja tergantung keinginan kita. Jadi kita bisa membuat ini positif, kemudian ini negatif melalui suatu software di komputer, maka terjadi reaksi oksidasi. Kemudian dengan software itu juga bisa kita ubah, yang sini jadi negatif, sini jadi positif ya. Kalau elektrokimia konvensional itu kan hanya ada katoda dan anoda, dua. Kalau sistem 3 elektroda kita bisa atur-atur lewat software mana yang katoda, mana yang anoda, sehingga reaksinya dapat kita harapkan. Jadi ketika kita mengharapkan reaksi oksidasi, maka akan terbentuk puncak oksidasi. Jadi elektronnya, karena dia menghasilkan elektron, ketika terjadi reaksi oksidasi hidrogen peroksida, arusnya meningkat, oksidasi. Kemudian setelah itu dapat kita balik, elektroda kerjanya menjadi negatif, sehingga kita bisa merekam reduksinya. Itu prinsip utamanya. Jadi kalau kita lihat tes glukosa darah yang ada di pasaran seperti ini ya, sebenarnya itu adalah glukosa bereaksi dengan enzim ya, kemudian hasilnya di situ adalah gluconolakton dan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu, ini kan di penelitian sudah kita amati, oh ternyata beda potensial yang pasnya setengah volt. Nah, selanjutnya di sini dikasih beda potensial katakanlah setengah volt, 0,5 volt, maka dari hidrogen peroksida akan muncul elektron. Elektron ini diukur menjadi kuat arus, satuannya mikroampere misalnya ya. Nah, satuannya mikroampere misalnya kalau glukosanya 10, maka akan keluar katakanlah 100 mikroampere. Nah, ini tinggal dihitung aja ya, di dalam software alat ini 100 mikroampere akan setara dengan glukosa misalnya 100 mg per desiliter. Nah, itu sebenarnya di dalam alat itu seperti itu. Jadi ada reaksi enzim menghasilkan hidrogen peroksida dikasih beda potensial menghasilkan kuat arus. Dari kuat arus dikalkulasikan dalam suatu software untuk menghasilkan satuan yang namanya miligram per desiliter. Jadi kalau diurai dalamnya seperti itu. Kemudian dulu pertama kali dikembangkan seperti tadi saya ceritakan berkurangnya oksigen. Namun ini masih agak kurang sensitif karena misal oksigen darah seseorang 1-2 itu bisa beda-beda, maka hasilnya agak kurang sensitif. Maka perkembangan penelitian biosensor glukosa semakin lama menjadi semakin sensitif, semakin spesifik. Sehingga ada biosensor glukosa namanya perkembangan generasi. Generasi pertama, seperti yang tadi saya ceritakan, hidrogen peroksida mudah terreaksi pada sekitar 0,5 sampai 0,6 volt. Namun demikian, pengujian pada beda potensial ini ternyata ketika kita menguji darah itu ada senyawa-senyawa lain yang sifatnya elektroaktif juga, jadi ikut terdeteksi juga. Jadi di darah itu senyawanya macam-macam ya, jadi yang bisa ikut terdeteksi juga misalnya ada vitamin C, kalau kita habis minum vitamin C, ada asam urat kalau orang tinggi asam urat ya. Nanti kalau habis minum antibiotik tertentu yang elektroaktif juga terdeteksi. Maka ada generasi kedua dari biosensor namanya diberikan mediator suatu redok. Jadi mediator suatu redok contohnya ferrosin ini bisa teroksidasi dan reduksi pada beda potensial yang lebih rendah 0,2 misalnya. Jadi senyawa-senyawa pengganggunya tidak ikut terdeteksi. Nah, jadi misalnya tadinya diukur langsung butuh 0,6, kalau ada mediator maka yang terekam adalah
reduknya dari suatu mediator. Jadi menurun. Generasi 2. Kemudian dengan berkembangnya, nah ini jadi contohnya ya, vitamin C, ini asam urat. Nah, kalau dikasih mediator sudah tidak terganggu. Dengan berkembangnya waktu ada satu lagi yaitu generasi ketiga. Generasi ketiga itu merekam langsung pergerakan elektron di enzim. Jadi misalnya tadi ya, ada enzim kemudian ada berubah FADH2 menjadi FAD+. Nah, itu kan mesti ada perubahan oksidasi reduksi. Nah, itu direkam langsung saja. Tapi pada kenyataannya meskipun generasi ketiga itu sepertinya sempurna, tapi kenyataannya susah merekam pergerakan elektron enzim tanpa melibatkan terekamnya hidrogen peroksida maupun senyawa-senyawa lain dalam larutan. Sehingga ini kalau secara teoritis sudah dikerjakan, tetapi secara komersial masih susah diterapkan. Kalau secara komersial sampai saat ini yang paling banyak dipakai adalah generasi kedua. Ini sudah secara komersial mudah. Kemudian selain enzim, kalau di dunia penelitian ada juga penggunaan senyawa-senyawa lain ya yang non enzim. Misalnya asam boronat. Asam boronat itu menggunakan asam turunan karboksilat yang katanya dengan senyawa hidroksi ya, senyawa hidroksi dari glukosa dapat bereaksi. Tapi sebenarnya ini agak kurang spesifik karena dia semua golongan karbohidrat hidroksi bisa bereaksi. Kemudian dengan antigen antibody ini spesifik, tapi biasanya kalau untuk glukosa termasuk mahal. Kemudian lektin itu semacam reseptor, semacam protein reseptor dari glukosa. Jadi kalau suatu sel bisa mengikat glukosa maka dia punya reseptor spesifik. Nah ini lektin salah satu contohnya. Tapi untuk biasanya di perkembangan biosensor itu selama bisa pakai enzim maka pakai enzim akan lebih ekonomis dibandingkan dengan pakai antigen antibody. Jadi kalau misalnya rapid testnya COVID itu harus pakai antigen antibody karena enzim tidak bisa. Nah seperti itu. Atau rapid testnya tes kehamilan ya, yang hormon HCG itu juga harus antigen antibody karena enzim tidak bisa. Tapi selama bisa menggunakan enzim, biasanya orang akan menggunakan enzim dibandingkan menggunakan antigen antibody atau reseptor sel karena memurnikan produknya itu susah. Memurnikan antigen antibody, memurnikan reseptor sel itu jauh lebih susah dibandingkan dengan memurnikan suatu enzim. Kemudian ini kalau asam boronat yang tadi saya ceritakan ya, ini akan bereaksi dengan OH yang ada di gula, tapi saya rasa ini agak kurang spesifik karena semua gula atau karbohidrat yang punya OH akan terdeteksi. Ini kan pada kenyataannya glukosa bisa, fruktosa bisa, sorbitol bisa. Tapi dalam dunia penelitian ya tetap suatu hal yang penting ya, karena dapat menemukan suatu pendeteksi baru itu tetap penting. Karena kadang itu kalau di dunia industri kita ketika substratnya hanya satu maka akan bisa digunakan cara ini. Contohnya kalau antibody ini tadi saya sudah ceritakan. Kemudian logam secara langsung, tapi kalau ini bukan dengan suatu senyawa biologis, jadi istilahnya bukan biosensor tapi chemical sensor gitu ya. Jadi suatu bahan nanomaterial CuO bisa mendeteksi glukosa dengan terlihat peak oksidasi. Tapi pada umumnya chemical sensor seperti ini juga bukan suatu hal yang spesifik untuk mendeteksi glukosa. Tapi ini penting, misalnya
apa namanya, jadi kalau misalnya di suatu industri katakanlah ada alkohol maka sensornya bunyi. Nah itu biasanya menggunakan jenis logam-logam seperti ini. Jadi dia yang apa namanya, tahan lama, tahan panas, tidak spesifik pun tidak apa-apa kayak gitu. Kalau elektrokatalitik kelebihannya murah, tahan suhu tinggi, stabil, tapi lemahnya tidak sensitif dan tidak selektif. Kemudian dengan optis, perubahan warna ini juga banyak digunakan. Nah, kalau dulu yang diteliti kakak-kakak kelas kalian, itu contohnya adalah yang optis. Ini ada glukosa, bereaksi dengan glukosa oksidase, menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini akan bereaksi spesifik dengan suatu senyawa namanya titanium oksisulfat, ya, membentuk asam pertitanic acid. Asam pertitanic acid ini warnanya kuning. Jadi dulu ada yang meneliti kakak kelas kalian itu mendeteksi glukosa dengan enzim dan senyawa pendeteksi warnanya titanium oksisulfat menghasilkan warna kuning. Semakin tinggi konsentrasi glukosa, warna kuningnya semakin jelas. Nah, kalau sudah ada timbul warna ya banyak cara ya, spektro bisa. Tapi kalau yang dulu dilakukan kelas kalian ini pendeteksinya menggunakan scanner ya, jadi dokumen scanner biasa. Yang dulu menggunakan pakai HP juga ada. Karena scanner itu bisa melihat warna yang berbeda. Jadi misalnya ini glukosanya 0, ini kalau diekstrak dengan suatu software kita nanti tahu red, green, blue-nya berapa gitu ya. Nah, semakin berapa, nah dari hasil red, green, blue ini diplotkan jadilah kurva kalibrasi. Nah, jadi dari contoh hasil ini ya, ini bisa diplotkan menjadi kurva kalibrasi dan ternyata intensitas warna biru ini paling sensitif. Jadi warna birunya itu, perubahan warna birunya meningkat drastis ketika kadar glukosanya meningkat. Ini peningkatannya, perubahannya. Kalau sebenarnya semakin kuning karena biru itu warna inversinya dari kuning, maka sebenarnya intensitas warna birunya itu menurun. Tapi kalau kita lihat deltanya, kalau kita lihat perubahan warnanya, maka perubahan warna biru itu yang paling berubah drastis. Meskipun demikian, warna yang lainnya tetap berubah secara linear. Nah, dengan cara seperti ini, meskipun kita hanya dengan dokumen scanner, dengan scanner dokumen yang biasa itu ya, atau dengan handphone, kita jadi dapat mendeteksi glukosa. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini tentang biosensor glukosa. Silakan nanti pertanyaan bisa melalui forum diskusi di Eldiru maupun grup WhatsApp juga boleh, yang grup WhatsApp-nya Gabita Selekta Biokimia. Kemudian seperti biasa, kuis nanti terbuka sekitar jam 3 ya, jam 3. Dapat dikerjakan antara jam 3 sampai jam 6. Mengerjakannya bebas saja, ada yang baru sempat jam 4 juga boleh. Jadi intinya, kalau kalian sudah menyimak materi ini, sudah membaca materi, saya yakin bisa mengisi kuisnya. Tapi kalau belum tahu sama sekali, belum membaca sama sekali, saya yakin tidak bisa. Jadi itu sebenarnya kuis itu hanya penjajakan bahwa kalian apakah sudah membaca atau menyimak materinya atau belum. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.